Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Perenungan kita terambil dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, bahwa bangsa Israel pada waktu itu mereka sedang menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan selama mereka berada di tanah Mesir. Mereka merasakan bahwa hidup mereka itu tidak berdaya. Mereka juga merasa bahwa mereka hidup di dalam keputusasaan. Sehingga ada banyak sekali beban-beban kehidupan dan tuntutan yang hari demi hari membuat mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak ada bersama dengan mereka. Padahal kita bisa melihat Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang telah berjanji setia kepada leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Tuhan akan menjaga dan menyertai bangsa ini, tetapi mereka sampai pada satu titik sepertinya Tuhan diam 1000 bahasa dan tidak berbuat apa-apa. Karena mereka merasakan betapa menderitanya, betapa tertekannya hidup mereka di bawah penjajahan orang-orang Mesir pada waktu itu. Kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, memang seringkali membuat kita bertanya-tanya, apa yang Tuhan sedang rencanakan untuk kehidupan kita? Ada sebagian orang bertanya dan protes, ya. Apa yang sedang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita? Atau ada juga sebagian orang yang mempertanyakan sepertinya Tuhan sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kenapa bisa demikian? Mungkin banyak faktor, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita melihat bacaan kita pada saat ini, ada banyak sekali penderitaan dan keputusasaan yang sudah terlalu banyak yang mereka rasakan. Hidup mereka semakin berat dari hari ke hari. Mereka tidak melihat lagi ada harapan. Mereka juga tidak merasakan bahwa masa depan mereka juga jauh lebih baik dari apa yang mereka lakukan dan terima pada saat itu. Dan orang-orang seperti inilah yang merasakan bahwa hidup mereka itu jauh dari penyertaan Tuhan. Mereka mempertanyakan Tuhan yang sudah berjanji, yang sudah memberkati dan berjanji setia menemani, bahkan memberikan banyak sekali berkat kepada leluhur-leluhur mereka pada waktu itu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi apa yang mereka rasakan bahwa sepertinya Tuhan diam 1000 bahasa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya cara kerja yang tidak bisa kita bingkai dengan cara berpikir kita. Cara kerja Tuhan tidak bisa kita batasi dengan cara berpikir manusia. Nah, kita tahu bahwa Tuhan kita itu maha besar. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu maha kuasa. Sehingga cara kerja Tuhan juga tidak bisa kita batasi dan kita tebak
caranya seperti apa. Sehingga semua yang kita jalani, semua yang kita alami, bahkan ada kesengsaraan, bahkan juga ada tangisan, bahkan juga ada air mata, ya. Di situ kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, sama seperti sabda Tuhan kepada Musa, kita bisa melihat bahwa janji Tuhan itu betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ini janji Tuhan yang harus kita pegang teguh. Sama seperti bangsa Israel mendengarkan firman Tuhan ini, maka itu juga berlaku dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita punya banyak sekali kesaksian dan pengalaman-pengalaman hidup. Tidak selalu hal-hal yang baik, tetapi kita juga merasakan hal-hal yang jauh dari apa yang kita miliki, jauh dari apa yang kita bayangkan, jauh dari apa yang kita rencanakan, dan kita masuk di masa-masa yang begitu menderita, begitu sengsara, begitu berduka citanya, begitu kehilangannya, begitu kesepiannya, begitu takutnya, begitu khawatirnya, dan hal-hal lain yang membuat kita mempertanyakan dan terkadang berkata bahwa Tuhan diam 1000 bahasa. Tapi jadikanlah itu, Bapak Ibu Saudara, menjadi pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini merupakan penghiburan dan kekuatan bagi kita. Umat Tuhan yang berada di zaman ini, yang merasa hidupnya ditinggalkan, yang merasa bahwa hidupnya sedang dilupakan oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita punya proses atau peristiwa hidup yang tidak mudah kita lewati. Ada sakit penyakit yang terus ada di dalam tubuh kita, dan kita bertanya, kenapa Tuhan diam 1000 bahasa dan tidak menyembuhkan saya? Kenapa Tuhan memberikan persoalan dan permasalahan di dalam keluarga saya? Kenapa harus ada pertikaian? Kenapa usaha saya begitu turun dan sampai dirugikan, bahkan ditipu orang dan sebagainya? Kenapa pelayanan saya juga seperti ini? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga itu membuat kita kehilangan sukacita. Kita juga tidak lagi merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara, mau menguatkan kita kembali. Pada saat kita merasa sendiri dan kita tidak berdaya secara pribadi, yakinlah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Firman Tuhan katakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mintalah kekuatan kepada Tuhan, agar Tuhan menyertai kita. Setiap perjalanan hidup kita, di setiap persoalan yang kita alami, di setiap peristiwa-peristiwa kehidupan, ada banyak pengalaman-pengalaman iman kita. Dan biar itu semua semakin membuat kita takut dan dekat kepada Tuhan. Selamat menjalani aktivitas kita hari ini. Jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.